Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawan Wijaksono, NPM 418221000019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen kontrak, yaitu pada pertemuan ketiga. Adapun materi presentasi saya kali ini yaitu tentang hukum konstruksi dalam yang pertama tentang hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan. Yang kedua, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang ketiga, sertifikasi bangunan hijau atau Green Building Certification. Yang keempat, ada penyelesaian sengketa dalam konstruksi. Yang kelima, ada contoh kasus. Dan yang keenam, ada kesimpulan. Hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan. Dalam era pembangunan berkelanjutan, hukum konstruksi tidak hanya mengatur aspek teknis dan kontraktual, tapi juga menaruh perhatian besar pada dampak lingkungan. Kegiatan konstruksi berpotensi menimbulkan pencemaran kerusakan ekosistem hingga gangguan sosial. Oleh karena itu, regulasi lingkungan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek konstruksi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan dan dapat tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Terus lanjut, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. AMDAL adalah instrumen penting dalam hukum lingkungan yang wajib dilakukan sebelum proyek konstruksi berskala besar berskala besar dimulai. Dokumen AMDAL menilai potensi dampak negatif suatu proyek terhadap lingkungan, mencakup kualitas udara, tanah, air, serta dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat sekitar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, proyek yang tidak melengkapi AMDAL dapat dianggap melanggar hukum dan dikenai sanksi administratif hingga pidana. Dengan adanya AMDAL, pengembangan diharapkan dapat merencanakan proyek yang ramah lingkungan dan meminimalkan risiko kerusakan lingkungan. Secara tidak langsung, jadi analisis mengenai dampak lingkungan ini itu tuh adalah sangat penting dalam proyek karena itu tuh kalau misalnya kita sebagai pelaku konstruksi tidak memiliki AMDAL, kita bisa dapat pidana gitu. Lanjut. Sertifikasi bangunan hijau atau Green Building Certification. Sertifikasi bangunan hijau adalah bentuk penghargaan dari bangunan yang memenuhi kriteria efisiensi energi, konversi air, pengelolaan limbah, dan kenyamanan lingkungan. Di Indonesia, lembaga seperti Green Building Council Indonesia atau GBCI menerbitkan sertifikat seperti Green Ship yang menilai bangunan berdasarkan prinsip keberlanjutan. Sertifikat ini tidak hanya meningkatkan citra proyek, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui penghematan energi dan air. Dari sisi hukum, meskipun belum bersifat wajib secara nasional, beberapa kota besar sudah mulai menjadikan prinsip bangunan hijau sebagai bagian dari persyaratan izin mendirikan bangunan. Jadi sertifikat bangunan hijau ini itu tuh sangat penting di proyek karena eh, sebagai salah satu pendukung ekonomi berkelanjutan atau enggak ekonomi hijau. Lanjut, penyelesaian sengketa dalam konstruksi. Dalam proyek konstruksi, sengketa seringkali terjadi antara kontraktor, pemilik proyek, dan pihak ketiga atau pihak-pihak yang berkaitan yang ikut campur dalam konstruksi, terutama jika menyangkut pelanggaran terhadap aturan lingkungan. Contoh sengketa yang umum melibatkan konflik antara pemilik proyek dan warga sekitar akibat pencemaran atau gangguan lingkungan yang tidak diprediksi dalam AMDAL. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat membatalkan izin proyek jika terbukti terjadi pelanggaran hukum serius. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi lingkungan menjadi hal penting untuk menghindari konflik yang berkepanjangan. Lanjut, adapun cara penyelesaian konflik dalam konstruksi. Yang pertama itu tentang negosiasi atau negotiation.
merupakan cara paling awal dalam informal di mana para pihak yang bersengketa mencoba menyelesaikan masalah secara langsung melalui diskusi. Negosiasi bersifat fleksibel, cepat, dan hemat biaya karena tidak memerlukan pihak ketiga. Sebagai contoh masalahnya tuh negosiasi itu sering terjadi saat ada proyek antara pemilik proyek dan warga, serta antara pemerintah sebagai penengahnya. Yang kedua itu mediasi atau mediations. Dalam mediasi pihak ketiga yang netral, mediator dilibatkan untuk membantu kedua pihak mencapai kesepakatan secara damai. Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, hanya untuk memfasilitasi dialog. Hasil mediasi bersifat sukarela, tetapi bisa mengikat jika dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Yang ketiga, arbitrase atau arbitration adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan arbiter atau majelis arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tidak dapat dibuat secara pengadilan umum kecuali dalam kasus tertentu. Metode ini sering digunakan dalam kontrak konstruksi internasional atau proyek berskala besar, karena lebih cepat dibanding dengan pengadilan. Terus ada juga tentang litigasi atau pengadilan. Merupakan jalur resmi penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, digunakan jika metode alternatif tidak berhasil atau jika sengketa menyangkut pelanggaran hukum berat. Proses litigasi cenderung memakan waktu yang lama dan biaya yang besar, tetapi memberikan kepastian hukum yang formal. Salah satu contoh kasus nyata adalah pembangunan reklamasi di Teluk Jakarta. Proyek ini sempat dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan AMDAL secara menyeluruh dan dapat penolakan dari masyarakat serta organisasi lingkungan. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan hukum terhadap dampak lingkungan proyek konstruksi besar. Selain itu, kasus ini memperlihatkan bagaimana suara masyarakat dan LSM dapat memengaruhi proses hukum dalam pembangunan. Hal ini menjadi bukti bahwa keberadaan AMDAL dan hukum lingkungan bukan hanya formal, tetapi memiliki dampak langsung terhadap kelangsungan proyek. Masuk ke yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan. Hukum konstruksi dalam perspektif lingkungan menegaskan bahwa pembangunan harus dilakukan secara bertanggung jawab, memperhatikan dampak ekologis dan sosial. Instrumen seperti AMDAL dan sertifikat bangunan hijau menjadi alat penting untuk mewujudkan konstruksi yang berkelanjutan. Keputusan terhadap regulasi lingkungan tidak hanya menghindarkan proyek dari masalah hukum, tapi juga mendukung mencapai pembangunan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pelaku konstruksi, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan pembangunan yang berwawasan dan berwawasan lingkungan. Nah, mungkin cukup sekian ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi berlangsung. Saya tutup presentasi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.